Aplikasi SIP atau Sistem Informasi Penjualan DS Grafika merupakan sistem informasi penjualan yang fungsinya untuk mempermudah proses dalam pencatatan penjualan. Sistem ini adalah aplikasi berbasis website. Selanjutnya ada fitur sistem sebagai karyawan. Yang pertama ada dashboard. Kemudian yang kedua ada data master yang dimana ada ATK dan jasa, pemasok dan pelanggan. Selanjutnya transaksi yang dimana ada saldo awal, pembelian, penjualan, biaya, retur, stok opnam, dan hitung kas. Kemudian ada fitur sistem sebagai pemilik toko yang dimana ada dashboard, kemudian data master, di mana data master itu ada user, ATK dan jasa, kategori ATK dan jasa, satuan ATK dan jasa. Kemudian di laporan ada laporan pembelian, laporan penjualan, laporan arus kas, laporan persediaan ATK, laporan laba rugi. Selanjutnya ada transaksi, di mana ada daftar pembelian, daftar penjualan, daftar biaya, daftar piutang, daftar hutang, daftar stok opnam, daftar retur, dan riwayat hitung kas. Pertama-tama di sini kita login dulu sebagai user karyawan. Nah, di sini pada user karyawan ini yang pertama ada dashboard di mana isinya ada penjualan hari ini, pembelian hari ini, piutang dari konsumen dan hutang pada pemasok serta grafik-grafik penjualan mingguan. ATK terlaris bulan ini dan lain sebagainya bisa dilihat di layar. Selanjutnya pada fitur master ada ATK dan jasa, di mana pada layar berisi daftar-daftar ATK dan jasa yang berupa barang apa yang dijual dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada pemasok, di mana pada layar berisi daftar nama pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Kemudian selanjutnya ada tab pelanggan. Di sini merupakan daftar pelanggan yang menitipkan file untuk difotokopi atau di print, tetapi pelanggan mengambil hasil print atau fotokopian tersebut dalam waktu yang belum ditentukan. Kemudian pada transaksi ada tab saldo awal, yaitu yang berisi tentang penambahan saldo awal sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya pada tab pembelian, di sini dalam tab pembelian baru ada di mana dalam tab pembelian baru berisi tentang penambahan pembelian berupa ATK atau jasa. Kemudian pada pembayaran hutang, yaitu yang berisikan menambahkan pembayaran hutang, melihat detail serta mencetak pembayaran hutang dengan format PDF. Selanjutnya pada tab penjualan ada penjualan baru, di mana tab penjualan baru berisikan tentang form penjualan ATK dan jasa yang telah terjual. Kemudian di penagihan piutang, di sini terdapat informasi data piutang yang belum dibayar oleh pelanggan. Di sini karyawan bisa menambahkan daftar pelanggan mempunyai piutang, melihat pelanggan yang mempunyai piutang dan mencetak invoice piutang. Kemudian pada tab biaya, di sini berisikan tentang penambahan biaya baru seperti biaya listrik, iuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tab retur, di mana yang terdapat informasi data retur pembelian, misalnya ada pengembalian barang rusak kepada pemasok. Kemudian pada tab stok opnam, di sini terdapat daftar stok opnam yang telah dilakukan oleh karyawan, seperti mengecek barang pada sistem apakah sudah balance dengan barang stok yang ada. Dan yang terakhir itu ada hitung kas. Di sini karyawan dapat memasukkan jumlah saldo kas fisik pada form input saldo hitung
Kemudian karyawan dapat membandingkan saldo fisik dengan jumlah saldo pada sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam user sebagai pemilik toko. Nah, di sini pada tampilan dashboard masih sama dengan user karyawan yang berisikan penjualan hari ini, pembelian hari ini, piutang dari konsumen, hutang pada pemasok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data master. Di sini pada tab user meliputi tentang penambahan akun karyawan baru agar bisa menggunakan user karyawan. Untuk ATK dan jasa pada user pemilik toko masih sama dengan user karyawan. Selanjutnya ada kategori ATK dan jasa. Memiliki fungsi untuk menampilkan dan menambahkan informasi detail tentang ATK dan jasa. Selanjutnya ada tab satuan ATK dan jasa. Di sini berisi informasi berupa daftar satuan ATK dan jasa. Selanjutnya pada fitur transaksi ada daftar pembelian. Pada tab ini, pemilik toko dapat melihat daftar data transaksi pembelian dengan status lunas maupun hutang yang terjadi sesuai dengan periode yang dimasukkan. Selanjutnya, ada daftar penjualan. Pada tab ini, pemilik toko dapat melihat daftar data transaksi penjualan dengan status lunas maupun piutang yang terjadi sesuai dengan periode yang dimasukkan. Selanjutnya, ada daftar biaya. Pada tab ini, pemilik toko dapat melihat daftar data transaksi biaya yang terjadi sesuai dengan periode yang dimasukkan. Selanjutnya, ada daftar piutang. Pada tab ini, pemilik toko dapat melihat daftar data transaksi piutang yang terjadi sesuai dengan periode yang dimasukkan. Selanjutnya, ada daftar hutang. Pada tab ini, pemilik toko dapat melihat daftar data transaksi hutang yang terjadi sesuai dengan periode yang dimasukkan. Selanjutnya ada daftar stok opnam. Pada tab ini terdapat daftar stok opnam yang dapat dicari sesuai dengan periode tanggal yang dimasukkan. Selanjutnya ada daftar retur. Pada tab ini terdapat daftar retur pembelian yang dapat dicari sesuai dengan periode tanggal yang dimasukkan. Selanjutnya ada riwayat hitung kas. Pada tab ini terdapat daftar riwayat hitung kas yang dapat dicari sesuai dengan periode tanggal yang dimasukkan. Jadi dalam garis besar dalam fitur transaksi ini pada user pemilik toko hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah atau menambahkan data yang ada dalam sistem. Selanjutnya ada fitur laporan. Yang pertama ada laporan pembelian. Dalam laporan pembelian, pemilik toko dapat mengisi rentang periode laporan, kemudian menekan tombol cari untuk menampilkan laporan sesuai periode dan cetak PDF untuk mencetak laporan dengan format PDF. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada laporan penjualan. Dalam laporan penjualan, pemilik toko dapat mengisi rentang periode laporan, kemudian menekan tombol cari untuk menampilkan laporan sesuai periode dan cetak PDF untuk mencetak laporan dengan format PDF. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, pemilik toko dapat mengisi rentang periode laporan, kemudian menekan tombol cari untuk menampilkan laporan sesuai periode dan cetak PDF untuk menekan laporan dengan format PDF. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada laporan persediaan ATK. Dalam laporan persediaan ATK, pemilik toko dapat mengisi rentang periode laporan, kemudian menekan tombol cari untuk menampilkan laporan dan cetak untuk mencetak laporan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir ada laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, pemilik toko dapat mengisi rentang periode laporan, kemudian menekan tombol cari untuk menampilkan laporan dan cetak untuk mencetak laporan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, saran dari kelompok kami pada aplikasi ini, pengembangan sistem selanjutnya dengan menambahkan fitur pajak penjualan atau syarat pembayaran, dan juga menambahkan fitur cetak laporan dalam format Excel untuk backup.